Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa, yang mana hari ini adalah ibadah puasa yang kedua. Salawat serta salam Allah kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang di rumah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai rukun puasa. Jadi kemarin kita sudah membahas syarat wajib dan syarat sah. Yang kita ulangi, kemarin kita bahas mengenai syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita sudah memenuhi kriteria syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, yang satu lagi kita harus memenuhi kriteria rukun puasa. Karena kalau rukun puasanya tidak dipenuhi, maka ya terjadi batal puasa. Seperti itu. Yang pertama, rukun puasa yaitu niat. Niatnya kapan? Di setiap malam hari. Jadi jangan sampai kita meninggalkan niat ketika ingin melaksanakan ibadah puasa. Ketika kita setelah sholat tarawih, biasanya kita berbarengan niatnya, yaitu niat dipimpin oleh seorang imam. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi shahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi shahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang seperti itu. Jadi itu ada sumbernya masing-masing mengenai niat. Nah, ketika seseorang lupa niat, bagaimana hukumnya? Puasanya tidak jadi. Artinya bukan dikatakan ia puasa, karena itu meninggalkan niat. Ketika seorang lupa niat, wajib pada hari itu juga dia harus menahan dari lapar dan minum, sama sepertinya kita berpuasa.
Tapi puasa kita itu tidak menjadi hitungan. Artinya harus menjalankan qada, mengganti setelah bulan suci Ramadan. Maka dari itu niat itu sangat penting. Jadi kalau habis tarawih baca niat, khawatir nanti ketika kita sahur lupa. Kalau ketika sahur lupa, ketika sholat tarawih sudah baca, ya sudah jadi niatnya seperti itu. Itu mengenai pembahasan niat. Sekali lagi, betapa pentingnya yaitu niat seperti itu. Jadi Bapak tekankan hati-hati. Kalau habis sholat tarawih kita langsung baca, agar kita menghindari lupa di malam hari seperti itu. Nah, apakah niatnya harus setiap hari? Iya, betul, harus setiap hari. Ya, jadi niatnya misalnya malam pertama ya niat, puasa yang kedua malamnya niat, puasa yang ketiga malamnya niat. Karena apa? Niatnya setiap hari pada malam hari, yaitu pada malam bulan suci Ramadan. Tempat niatnya di mana? Tempat niat adalah di hati. Dalam berniat harus menghadirkan hakikat puasa, yang mana hakikatnya adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkannya di seluruh siang hari, disertai menghadirkan puasa sebagai puasa, misalnya puasa Ramadan. Maksudnya gimana? Niat nawaitu shauma ghadin al-adai, ya. Jadi di dalam hati bacanya seperti itu. Niat tidak cukup hanya dengan lisan tanpa di hati, ya. Enggak cukup misalnya kalian niatnya gini di mulut doang. Nawaitu shauma ghadin al-adai, tetapi di hati enggak baca, maka tidak jadi itu niat. Artinya tidak cukup. Sebagaimana tidak disyaratkan melafalkan niat, tetapi disunahkan melafalkannya agar bisa dapat membantu hati. Jadi kalau melafalkan itu sunnah, misalnya nawaitu shauma ghadin, itu sunnah kalau di lisan, tetapi wajibnya di hati. Tujuannya apa? Melafalkan niat di lisan itu tujuannya agar dapat membantu hati kita untuk melafalkan niat di dalam hati, seperti itu. Itu adalah rukun puasa yang pertama. Yang kedua, rukun puasa yang kedua, meninggalkan semua yang membatalkan puasa dengan sadar. Perhatikan, meninggalkan semua yang membatalkan puasa dengan sadar. Perhatikan kata dengan sadar dan kata yang meninggalkan membatalkan puasa. Maksudnya apa? Misalnya meninggalkan masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut. Contohnya mengkonsumsi makanan meskipun sedikit. Misalnya kita makan sadar sedikit, misalnya makan 1 biji atau sebutir beras, tetapi dimakan dengan sadar, maka itu batal seperti itu. Atau setetes air misalnya masuk ke dalam perut dengan sadar, batal. Makanya ketika wudhu di bulan suci Ramadan berkumur-kumur harus hati-hati, karena itu dilaksanakan dengan sadar. Kalau dengan sadar
kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali, 1 kalinya masuk perut, maka itu adalah batal. Jadi ya rukun puasanya hilang seperti itu. Selanjutnya, sesuatu perkara yang meninggalkan atau kita harus meninggalkan semua yang membatalkan puasa dengan sadar. Yang kedua, misalnya apa? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan lubang lain. Contohnya, ya, masukkan tangan ke tenggorokan, ya itu batal karena akan menyebabkan muntah yang disengaja. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak tahan muntah, artinya memang harus muntah, padahal ia adalah orang yang berpuasa, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengqadha. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib atasnya mengqadha. Artinya gini, kalau muntahnya tidak disengaja maka tidak batal. Kalau muntahnya disengaja berarti batal. Kalau sudah batal berarti wajib qadha, seperti itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya, masuknya ya sesuatu ke dalam mulut, ya sama aja kayak tadi ya. Jadi meskipun masukin jari-jari ke mulut, lak-lakan itu ya batal. Hati-hati seperti itu. Syarat puasa yang menjadi batal semua perkara-perkara di atas adalah sekiranya orang berpuasa ingat kalau dirinya sedang berpuasa, tidak dipaksa dan tidak bodoh oleh sebab uzur. Oleh karena itu, orang yang berpuasa puasanya menjadi batal sebab melakukan salah satu dari perkara-perkara di atas ketika ia melakukan secara sengaja. Ya, jadi intinya dikerjakannya itu ya akan menyebabkan batal puasa kalau dikerjakannya dengan sengaja dan sadar. Maka kalau orang gila ya wajib melaksanakan puasa karena dia bebas dari ya perkara yang diperintah Allah. Selanjutnya, rukun puasa yang ketiga adalah ada orang yang berpuasa, shaim. Itu adalah orang yang berpuasa. Nah, itulah 3 rukun puasa yang perlu diketahui. Yang pertama, niat di setiap malam hari. Yang kedua, meninggalkan semua yang membatalkan puasa dengan sadar. Yang ketiga, ada orang yang berpuasa. Selanjutnya yaitu perkara yang mewajibkan kifarat atau kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Tujuan diadakan kafarat ini adalah untuk ya tidak lagi mendapatkan dosa akibat melakukan kesalahan tersebut. Intinya apa? Biar kapok itu tidak melakukan pelanggaran Allah seperti itu. Apa saja? 1, kafaratnya bagi orang yang
berjima atau bersetubuh di siang hari, maka dia wajib mengqada puasa, membayar kifarat dan takjir. Apa hukumannya? Mari kita bahas. Yang pasti dibayar bagi shaim, yaitu orang yang berpuasa kemudian ia merusak puasanya dengan jima, ya, sesuai dengan ketentuan tadi. Yang pertama hukumannya adalah memerdekakan budak perempuan tanpa iwad atau tanpa tukar menukar, yang mukminah dan yang selamat dari cacat yang memperburuk untuk bekerja. Jadi zaman dulu, ya, hukumannya adalah memerdekakan budak perempuan. Selanjutnya, selain memerdekakan budak, yaitu ia wajib berpuasa 2 bulan terus menerus. Sifat terus menerus ini dapat terputus sebab membatalkan puasa meskipun karena ujur, kecuali karena misal haid. Gitu, perhatikan. Misalnya ada seorang laki-laki kena kafarat, suruh, ya, kena denda. Dendanya apa? Puasa 2 bulan berterus terus. Baru 1 bulan batal, bukan karena haid, batal misalnya, maka dia ngulang. Kalau karena haid bisa dilanjut seperti itu. Jadi meskipun udah misalnya 50 hari misalnya, dia dibatalin, maka wajib ulang dari bulan pertama, seperti itu. Kecuali yang perempuan udah 50 hari ke 51 haid, maka masih kurang lebih 10 hari lagi, dan 10 harinya itu dilanjutkan setelah suci gitu. Selanjutnya, apabila ia tidak mampu berpuasa 2 bulan secara terus menerus, maka ia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin. Masing-masing dari mereka diberi 1 mud makanan pokok yang mencukupi kriteria dalam zakat fitrah. Ya, 1 mud makanan itu adalah ya 1 kali makan. Jadi kalau orang sekali makan 20.000 sehari, 3 kali makan berarti 60.000. Ya berarti yang kurang lebih 60.000 dikali 60 orang miskin. Nah itu ya, jangan sekali-kali melanggar ketentuan tersebut. Nah, itulah dengan pembahasan kali ini mengenai rukun puasa dan perkara yang mewajibkan kifarat atau kafarat. Maka anakku sekalian harus perhatikan dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan agar kita mendapatkan, ya, ridha Allah dan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas wajib mengqada puasa dan imsak. Maksudnya apa? Besok kita akan bahas. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom, ya, kolom komentar YouTube seperti itu. Kurang lebih yang mohon maaf. Jangan lupa anak sekalian tulis di buku agenda Ramadan, jangan sampai lupa, karena kalau tidak ditulis maka hari berikutnya konten ini tidak ada, artinya Bapak privat kembali. Baik anak sekalian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.